Namanya siapa? Namanya Andi Sulistyo. Oke. Andi Sulistyo. Tinggal di mana? Tinggal di Karawang. Di Kerawang. Sehari-harinya apa? Kerja buruh pabrik. Kerja? Buruh pabrik. Oh iya. Terus ke RDAY maksain apa hajatnya? Ya, hajatnya pengen berubah nasib lah. Contohnya berubah nasib gimana yang diinginin? Ya pengen kaya raya, nasib. Boleh. Nah, yang mau meraktekin ilmu RDAY bapak atau ibu atau berdua nih? Perhatiin nih ilmu RDAY. Bisa gak bapak dan ibu yang tiga gak boleh dilanggar? Satu, menerima takdir Allah. Dua, tidak boleh punya hati busuk. Tiga, nyumpahin untuk hajat terkabul. Coba terangin Pak, jabarin. Perhatiin. Ya, pelan-pelan ya, jelaskan. Untuk bisa hajat ekstrim bisa terkabul, syaratnya bikin takjub Allah. Ya, harus Allah takjub pada apa yang kita persembahkan kepada Allah, berupa ibadah yang ekstrim, sedekah yang ekstrim. Caranya yang pertama sudah dijelaskan Pak Haji tadi, apa? Menerima ketetapan takdir Allah yang diberikan kepada kita. Itu yang utama, menjadi pondasi, menjadi landasan, menjadi dasar kita. Karena kata Allah, barang siapa yang tidak menerima ketetapan, menerima takdirku, maka pergi keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Kata Allah begitu. Itu yang ketiga saja yang saya sampaikan. Bunyinya begitu. Ancaman Allah bagi siapa saja yang tidak menerima takdir ketetapan Allah. Kenapa ini sangat penting? Karena ini dasar. Karena kalau kita tidak menerima ketetapan Allah, kita akan pertama menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya saya kok begini? Kenapa ya nasib saya kok begini? Yang kedua, menyalahkan ring satu, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan orang tua, menyalahkan saudara, menyalahkan lingkungan kita, menjadi penyebab kita kondisinya seperti ini. Kalau seandainya dulu saya begini, pasti hari ini tidak. Itu kenapa dilarang oleh Allah? Karena setelah kita menyalahkan lingkungan kita dan diri kita, dampaknya apa? Kita akan menyalahkan kepada Allah. Kita salahkan Allah, tidak adil. Kan gitu akhirnya. Saya kok ditakdirkan seperti ini. Jatuhnya protes. Yang diprotes siapa? Kalau yang diprotes istri masih aman. Yang diprotes akhirnya Allah. Akhirnya Allah murka. Kalau Allah murka, kita ya standar saja, kata Pak Haji. Sekedar hidup. Sekedar bertahan hidup. Punya rumah tapi rumah cicilan, punya rumah tapi rumah kontrakan. Punya gaji di bawah 20 juta. Karena standar. Punya istri, benar istri perempuan, alat kelaminnya perempuan, tapi mulutnya cerewet, cemburuan. Nggak bisa. Lanjut. Ya, penting ya. Jadi ini penting sekali menjadi pondasi. Karena kalau ini tidak kita kuatkan di hati kita, ilmu berikutnya dari Pak Haji itu ngambang, tidak gigit, Gak greget, goyang, nggak bisa bulat, kenceng, nggak bisa. Maka ini selalu ditekankan di pertama sama Pak Haji, penting banget. Karena ancaman Allah juga seperti itu, harus terima ketetapan Allah. Karena dampaknya kita jadi
memancing murka Allah karena kita protes kepada Allah. Bisa ya? Terima apapun yang terjadi, tidak menyalahkan masa lalu, mengungkit-ungkit masa lalu, gara-gara lu. Orangnya datang gak sih? Orangnya datang. Mana? Yang begitu. Oh ada. Ada. Orang Boyolali. Jenis kelaminnya perempuan. Duduknya nyender dekat kaca. Yang kedua harus dijaga hati kita. Kenapa harus dijaga? Kata Nabi, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila dia baik, maka seluruh tubuh. Tetapi kalau dia busuk, maka seluruh tubuh jadi rusak. Jadi itu bahasa Nabi begitu. Jadi bukan kalau tadi baik semuanya, tapi kalau busuk bukan busuk. Hadisnya bunyinya rusak. Kenapa rusak? Karena akan merusak semua amal ibadah Bapak Ibu dengan hati yang busuk tadi. Dia harus dijaga. Apa segumpal daging yang ada di diri kita itu namanya hati. Jadi harus dijaga hati kita dari sifat yang jelek, yang tidak disukai oleh Allah. Sebetulnya banyak kan sifat-sifat yang jelek itu, tapi Pak Haji memformulasikan ada 18. Ada 18 sifat ini. Ada filosofinya 18. Jadi sifat busuk ini kayak gini Bu. Ibu nyuapin anak suruh makan, ibu suruh anak makan, atau anak suruh tidur siang, atau anak suruh belajar. Anaknya nggak mau, terus kitanya kesel, itu sifat busuk. Nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajar? Gede hajar, ya jengkelnya nggak boleh ada dong. Terutama jengkel ke anak. Anak suruh belajar, nggak mau, maunya main. Anak suruh tidur siang, nggak mau, maunya main. Terus kita kesel, itu sifat busuk. Nggak boleh. Lebih baik ibu sholat, mohon ke Allah, Allah, terima kasih Allah, gerakan hati buat putra saya tercinta biar dia mau tidur siang. Gerakan hatinya dia biar dia mau tidur siang. Gerakan hati putra saya biar dia mau belajar. Gerakan hati putra saya biar dia nggak rewel, nggak bikin jengkel saya. Itu saya setuju. Bukannya ibu langsung direct ke anak, nggak boleh. Ibu ke Allah dulu. Kenapa? Karena Allah yang nyiptain anak. Allah yang nyiptain anak, bukan kita yang nyiptain anak. Jadi yang bisa merubah sifat, karakter, tabiat anak adalah Allah, bukan kita. Nah kebanyakan kita langsung makan nggak, awas. Kalau nggak makan, awas. Belajar nggak, tidur siang nggak boleh. Itu yang bikin hajar kita lemah. Namanya sifat busuk, maksain kehendak. Lanjut Ya. Jadi kata Allah, kalau pengen hartamu dilipat gandakan, pengen hartamu ditambah terus oleh Allah, caranya hanya satu, kata Allah, mohon ampun. Artinya kita harus membersihkan diri dari sifat yang busuk tadi. Itu ada di surat Nuh, nanti dilihat babnya masnya ya, di surat Nuh ayat 10, 11, 12, untuk memotivasi kita bahwa dengan mohon ampun kepada Allah, Allah berjanji niscaya pasti akan aku lipat gandakan hartamu dan anak. Bukan ngasih harta ya, tapi dilipat gandain. Jadi harta si bos yang ada ini dilipatin.
Misalkan rumah tadinya nyicil jadi lunas, rumahnya sertifikatnya ada di bank, nanti sertifikatnya pulang. Kita kan sertifikatnya ada di bank, nyalahin suami nggak boleh. Istri yang suka nyalahin suami karena sertifikatnya disekolahin sama suami, istri akan pegelinu, penyakitnya pegelinu. Dan ini udah terjadi sama orang Boyolali, orang Solo. Lanjut. Iya, jadi sifat yang di formula Pak Haji 18 itu harus dibersihkan dari diri kita. Kira-kira ada nggak itu? Banyak, kena semua. Coba 5 apa bos? Yang dominan. Yang dominan. Pakai mic-nya bos. 5. Penting bengkel. 1. Penting bengkel. 1. Yang kedua. Komen. 2. Ketiga. Dendam. Yang keempat. Muka suntuk. Oke, kelima. Cemberut. Waduh. Terbaca semua. Kata anaknya mukul tadi. Iya, jadi itu akan menjadi penghapus nilai sedekah, nilai ibadah yang Bapak Ibu lakukan. Menggugurkan semua amal ibadah yang kita lakukan. Maka formulanya harus dinolkan. Kata Allah harus mohon ampun kan tadi. Mohon ampunnya diajarkan di RDAY. Pak Haji nyarankan untuk dengan cara sholat tobat. Dari 18 itu diniatkan satu persatu digugurkan dari diri, dari jiwa kita. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka bunda. Satu-satu, Allahu Akbar, 2 rakaat salam. Sampai ke yang ke-18, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah salah, karena saya suka menampilkan muka suntuk. Allahu Akbar, 2 rakaat salam. Berarti 18 kali salam. Kerjakan di antara mulai maghrib sampai dengan isya 18 bisa. Yang 5 tadi kerjain di waktu yang lain selain maghrib sampai isya. Boleh mulai habis subuh sampai mau tidur atau malam bangun tidur mau sholat tahajud berbarengan juga boleh. Untuk kalau kurang, jadi masing-masing 5 tadi sholatnya 10, 10, 10, 10, 10. Jengkel, niatkan saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah SWT, karena saya suka jengkel. 1. Salam, niat lagi, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah, karena saya suka jengkel. 2 sampai 10 kali. Paham? Saya. Jadi dengan kita membersihkan diri dari sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang busuk itu sudah dibantu Pak Haji untuk apa saja dari 18 itu yang harus kita bersihkan, plus 5 yang dominan. Akhirnya kita memenuhi permintaan Allah, mohon ampun, hati kita bersih, energi kita energi positif. Akhirnya yang datang rezeki, 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 rezeki datang. Tapi kalau sifat kita negatif yang ada di diri kita, yang datang balak, 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 ada saja. Sakit, ada pusing, ada gatal,
ada kesandung, keseleo, dan lain-lain. Kurang, jadi sekedar saja. Kayak nangkap kupu-kupu. Nah, Bukannya nangkap kupu-kupu, tapi manggil kupu-kupu. manggil kupu-kupu. Jadi kalau energi kita positif, uang datang. Seperti hanya kita pengen megang kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu kita kejar pakai jaring satu, dia jadi rusak juga, nggak enak dipandang. Kayak dulu kita zaman kecil, saya dulu megang kupu-kupu, megang capung, itu ujung-ujungnya dikasih tali, sama. Ya. Masih itu ya. Wong Jawa loh. Jawa. Gua ada pundi. Cilacap. Oh, mbaknya. Oh, iya, kode-kode. Dikasih tali kemudian dilepas. Iya, tapi itu akhirnya rusak semua. Lebih itu karena mengejar satu capek, yang kedua hartanya juga jadi nggak karuan, kan rusak kupu-kupunya. Tapi kalau seperti diajarkan Pak Haji tadi, hati kita baik, itu ibarat kita tidak mengejar kupu-kupu, tapi menghadirkan kupu-kupu yang banyak. Dengan cara apa? Nanam bunga-bunga yang semerbak wangi di situ, kuncup-kuncupnya mengeluarkan ini sari yang untuk diambil madunya oleh kupu, berdatangan di situ. Kita tinggal duduk menikmati, lihat ada yang warna-warni, hijau, kuning, ada yang gede kupu gajah, terbangnya susah. Tapi kita menikmati, tidak mengejar dan rusak. Masuk? Masuk ya? Masuk. Maka inilah yang dimaksud Haji, ilmu uang mengejar kita. Hadirkan sifat positif di dalam hati. Pasti akan datang energi rezeki seperti kupu-kupu tadi.